Terima kasih pemirsa, Anda masih di Cover Both Sides dan inilah segmen terakhir. Saya ke Mas Febri lagi. Mas Febri sekaligus melanjutkan poin yang tadi, mungkin closing statement juga dari pihak kuasa hukum, seberapa kemudian besar kemungkinan pra-peradilan ini akan ditolak atau diterima oleh hakim? Kami serahkan sepenuhnya, kami nggak pakai prediksi berapa persen menang, berapa persen kalah, tidak. Tetapi sekali lagi kita juga punya tanggung jawab kan, selain penanganan perkara untuk edukasi di publik. Poin utamanya adalah jangan sampai orang, ini jampitsus dengan level yang sangat tinggi di lembaga penegak hukum, kemudian bisa ditersangkakan dengan nabrak aturan sedemikian rupa. Bagaimana masyarakat biasa? Itu satu hal, satu isu. Jadi kami berharap betul proses penegakan hukum, apalagi dengan semangat KUHP baru, itu kemudian bisa dilakukan secara benar. Isu yang kedua, jadi saat saya bicara dengan klien kami Pak FA, beliau dengan sadar memilih, dia kan sudah 30 tahun jadi jaksa. 30 tahun jadi jaksa, mendapatkan tugas penegakan hukum dengan nilai-nilai hukum yang dia anut. Kemudian sekarang dia justru berada pada posisi sebaliknya, menjadi tersangka lah. Ekstrimnya begitu ya, dulu mengusut orang, sekarang menjadi tersangka. Tapi dalam posisi yang sekarang pun, beliau menyadari betul nilainya tetap sama untuk berjuang di wilayah hukum tersebut. Makanya pra-peradilan dipilih, bukan jalur-jalur yang lain. Dan ada satu kesadaran dari Pak FA bahwa sekalipun jampitsus tetap tidak berada di atas hukum. Itu poin yang paling krusial saya pikir, sehingga kita semua equality before the law, kita semua mestinya patuh pada proses hukum itu. Jangan lakukan proses hukum dengan cara-cara melanggar hukum. Kalau kemudian tadi Mas Febri sebutkan ya, Pak FA itu adalah mantan jampitsus, ada yang menyebutnya pendekar hukum, tapi kita lihat kasus-kasus lain seperti misalnya mantan ketua KPK Pak Firly Bahuri yang kemudian kasusnya tenggelam begitu saja. Ya, itulah yang jadi PR kita bersama ya, mengawal penanganan perkara itu betul-betul sesuai dengan rule dan relnya begitu ya. Rule itu tahapan-tahapannya, relnya itu benar-benar ketika seseorang ditetapkan tersangka ada bukti yang kuat, kenapa tidak dilanjutkan, kecuali buktinya memang tidak kuat, kan isu-isu yang berbeda. Nah, dalam konteks inilah menjadi sangat penting untuk tidak menutup mata. Memang kalau gambar Dewi Keadilan di sana, memang Dewi Keadilan itu menutup matanya, memegang timbangan. Tetapi bukan berarti Dewi Keadilan itu menutup mata dengan fakta-fakta dan pelanggaran yang ada. Kalau ada 40 aturan yang dilanggar, apa ini mau dibiarkan? Ini lebih... Itu tidak bisa dibiarkan ya? Ini makanya poin utamanya adalah... mari kita cari cara untuk bisa mengkoreksi proses hukum ini, tetapi tetap proses pokok perkaranya misalnya tidak kemudian hilang begitu saja. Makanya pra-peradilan itu disebut bukan menghapus pokok perkara. Baik. Nah sekarang Bang Jamin, mungkin singkat saja pertanyaan saya adalah ketika ini yang sedang berperkara adalah mantan jampitsus tadi, bukankah kemudian publik bertanya harusnya hukumannya ini lebih berat begitu, atau proses untuk penanganan perkaranya ini harus diprioritaskan? Bagaimana Bang Jamin? Ya, tentu saya juga agak bingung ya, kenapa kedudukan seorang mantan jampitsus menduduki jabatan tersebut harusnya sudah steril dari dirinya sendiri. Artinya dia sudah bebas dari pingin memperkaya diri, secara moralnya sudah bagus ya. Sebagai negara yang cukup besar itu kan tonggak yang paling utama untuk keadilan begitu loh. Harusnya sudah kualifikasinya sudah nggak mungkin lagi lah memperkaya diri begitu. Tapi inilah mungkin kelemahan dalam sistem pemilihan pejabat-pejabat kita yang belakangan ini, mungkin bukan by elected tapi by appointed ya. Jadi penunjukan saja, bukan primus inter pares. Kalau primus inter pares adalah orang yang paling baik di antara yang baik. Harusnya seperti itu. Nah, akhirnya kena seperti ini. Nah, kalau kena seperti ini, artinya bagaimana kelanjutannya? Tadi benar, saya setuju. Penegak hukum itu
harus dihukum lebih berat dari orang biasa yang nggak mengenal hukum begitu. Baik. Memang undang-undangnya juga mengatur Itu menjadi demikian, catatan yang sangat begitu. penting dan kita nantikan dimulai dari putusan pra peradilan ini. Terima kasih Bang Terima Jamin kasih. Ginting dan Mas Febri Terima kasih. Diansyah sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, bila celah hukum terus-terusan diakali untuk membela sang mantan Jampitsus dan prosedur peradilan ditabrak terus-menerus, maka jangan heran ada gium equality before the law hanya jadi dongeng pengantar tidur untuk menutupi wajah hukum yang hancur dan tidak jujur. Saya Marcelina Tomundo, terima kasih telah menyaksikan Cover Both Sides. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.